baik kan kita sambut gitu. Oke, dikit nanti boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, Ya. soal ini dulu aja. Ya, terima kasih teman-teman wartawan semua. Hari ini kita Komisi 1 memberikan persetujuan atas hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi. Jadi Giuseppe Garibaldi ini diberikan oleh pemerintah Italia dan sudah disetujui oleh parlemen Italia 8 Mei yang lalu. Oleh karenanya kita tadi menyetujui, mudah-mudahan besok bisa diparipurnakan. Nilai kapal ini nanti kalau salah dikoreksi, tapi teman-teman dugaan saya sudah melihat kalau nggak salah 54 juta euro. Komisi 1 menyetujui semua fraksi, ada catatan bagaimana nanti ke depannya pembiayaannya. Jangan sampai kita sudah punya, ini nggak jalan. Dan yang kedua, memang juga harus didesain peran khusus kapal induk ini nanti. Itu tidak seperti kapal induk negara lain. Tadi ada beberapa pertanyaan. Kenapa dikasih yang tua? Ya kalau kapalnya baru umur 1 tahun 2 tahun siapa yang mau ngasih kan begitu. Ya, intinya kita terima kasih sekali kepada pemerintah Italia. Pak Utut, nanti kalau udah nyampe sini nama kapalnya jadi apa Pak? KRI Gajah Mada kah atau apa gitu? Saya nggak tahu. Kalau yang kita udah tahu itu kan frigat yang datang dari Italia juga, diberi nama apa ya, nanti teman-teman yang bisa pinter Google. Saran gitu dari Komisi 1 Pak? Namanya Saya kayak nggak berani saran, yang jelas bahwa kalau orang kayak saya ini lebih untuk kedepannya. Ini bukan pendapat komisi, saya berpendapat harusnya pelaut-pelaut kita, ahli-ahli soal angkatan kapal belajar. Ini kan langsung know-how, ilmunya langsung kita dapat. Sebelumnya kita hanya dapat cerita, ini kita naikin, kita lihat kekurangannya, ini produk 40 tahun lalu seperti ini, ke depan seperti apa. Kalau ini tenaganya mungkin dari solar atau dari minyak tanah itu apa namanya, kerosin. Bagaimana kalau nuklir? Nah itu tantangan ke depan kan harus lebih. Kalau menurut catatan ini akan ditaruh di Lampung mungkin pertengahan September dari kita. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan memangkas dari sisi laju terbatasnya penguatan beberapa menit jelang penutupan, di mana di penutupan menguat di 0,91%, hampir mendekati di 1% di 6.231,780. Intraday tertinggi hari ini di 6.249,903. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi masih berada di level 6.100-an, tepatnya di 6.197,476. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup menguat di 0,70%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,97%, sementara LQ45 juga menguat di 0,94%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, sektor industri memimpin penguatan di 3,44%, energi juga menguat di 2,61%, barang baku juga menguat di 2,01%, seiring pembalikan arah dari saham aman yang sempat tertekan secara intraday. Teknologi melemah di 0,56%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada TPIA ke grafis selanjutnya menguat signifikan pas pembalikan arah di jelang penutupan 2120. BBRI juga menguat, nilai transaksi di atas 1 triliun rupiah. BRPT juga melaju kencang. Bumi dari grup Bakri juga hari ini mengalami laju penguatan yang cukup signifikan. Grafis yang terakhir, saham-saham yang menjadi pemberat ada Bufa, Antam, UNTR, dan PRDL. Ya, di 935, 3000, 26.200, dan 332. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Nanti kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.
Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini pemirsa kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kita terhubung melalui Zoom dengan Bapak Teh Ritya Wicaksana yang merupakan Head of Retail Research MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Didit, selamat sore. Apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Di awal pekan Pak Didit, indeks harga saham gabungan lebih dominan melanjutkan penguatan meskipun di beberapa menit ini laju penguatannya sudah terpangkas Pak. Tapi dari sisi teknikal hari ini sudah jebol di atas level 6.200-an, jebol ke atas maksudnya. Bagaimana analisis Anda secara teknikal laju penguatan yang masih terus berlanjut di saat ini dan sudah menembus di atas level 6.200-an, makin menjauhi Pak level intraday terendah di bulan Juni lalu? Oke, baik. Terima kasih Mas David. Kalau kita lihat dari sisi pergerakan teknikalnya ya, dari IHSG sendiri saat ini sedang berada di fase uptrend dalam jangka pendeknya, di mana kalau kita perhatikan dari awal bulan Juli lalu ini sudah mulai untuk bergerak naik begitu dan mulai untuk berada di atas MA20-nya. Cukup menariknya apabila kita lihat dari sisi pergerakan volumenya, di mana 3 hari belakangan ini disertai dengan munculnya volume pembelian, bahkan di hari ini cenderung meningkat. Dan juga kalau kita lihat dari inflow, dari tanggal 16 Juli kemarin ini sudah masuk sebesar 1,2 T, dilanjutkan dengan di tanggal 17 sebesar 630-an miliar rupiah gitu ya dari pergerakan IHSG sendiri. Kalau kita lihat dari sisi pergerakan indikator lainnya seperti MACD yang saat ini masih berpeluang menguat di area positifnya, demikian pula dengan adanya penguatan seperti ini maka stokastik bergerak di area overbought. Kami masih memperkirakan adanya lanjutan penguatan dari IHSG, namun kecenderungannya akan relatif terbatas ya, nampaknya sudah berada di akhir penguatan dalam jangka pendek. Di mana IHSG kami perkirakan akan menguji di area 6.286 terlebih dahulu dan rawan terjadinya aksi profit taking. Dan nanti untuk para investor dapat cermati adapun area koreksi dari pergerakan IHSG sendiri, terdekatnya kami berikan di level 6.012 sampai ke 6.108. Seperti itu Mas David. Baik, bagaimana Anda melihat laju penguatan indeks harga saham gabungan ini secara bertahap terus melanjutkan penguatan Pak di tengah sisi sentimen dari Timur Tengah yang kembali memanas, menunggu hasil dari rilis data suku bunga Bank Indonesia, kemudian juga di tengah kenaikan harga minyak Brent akibat terdampak perang, Brent sudah di 90, inflasi kembali menjadi salah satu kekhawatiran. Yang menarik minat asing untuk kembali masuk ke dalam pasar domestik di tengah sentimen yang berkembang tadi Pak. Oke, baik. Kalau kita lihat memang dari sisi sentimen globalnya ini agak kurang mendukung ya, di mana kalau kita perhatikan bersama Amerika Serikat kembali lagi memanas di Timur Tengah begitu, dan kalau kita lihat dari Selat Hormuz ini kembali terganggu untuk distribusi pasokan minyak mentahnya, sehingga kalau kita lihat beberapa harga minyak mentah dari Brent ataupun WTI sendiri ini cenderung menguat, dan ini juga menimbulkan atau meningkatkan kembali kekhawatiran investor akan adanya inflasi global. Namun demikian kalau kita lihat dari rilis data Amerika Serikat sendiri, makroekonomi Amerika Serikat, di mana kecenderungannya relatif membaik, dan kalau kita lihat juga dari konsensusnya, ini meningkatkan akan adanya penahanan ya, The Fed menahan suku bunga acuan di levelnya di level 3,75. Namun demikian di bulan September ada kemungkinan ini akan naik ke angka 4%. Dan kita lihat sembari mencermati dari data ekonomi Amerika Serikat lainnya seperti itu. Kemudian mengapa ada inflow yang masuk dari beberapa hari belakangan ini? Nampaknya ini kabar yang cukup baik, di mana kalau kita lihat di pekan kemarin S&P DJI sendiri ini merilis adanya outlook yang relatif stabil untuk kredit dan juga outlook dari Indonesia sendiri, sehingga nampaknya itu menjadi salah satu katalis positif dari IHSG seperti itu. Baik, untuk Bank Indonesia Pak, ada peluang menaikkan kembali atau di hold kembali Pak?
Oke, kalau dari sisi forecasting dari konsensus sendiri, memang kecenderungannya naik di 6%, namun harapan dari para investor nampaknya akan bertahan di 5,75, seperti itu Mas David. Baik, langsung saja kita ke teknikal Pak, saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Sesi pertama di 1,68%, intraday tadi sempat ke 3.080. Analisisnya Pak Didi? Oke, baik. Kalau kita lihat dari pergerakan BBRI sendiri dalam jangka pendek ini juga sedang berada di fase uptrendnya dan mampu bergerak di atas MA 60-nya. 3 hari berturut-turut BBRI juga masih didominasi dengan munculnya volume pembelian. MACD dan stokastiknya juga menarik, di mana MACD sedang berada di area positif dan stokastiknya juga sudah berada di area overbought-nya, nampaknya akan cenderung flat terlebih dahulu. Nanti dapat dicermati area resistennya di 3.130. Apabila BBRI mampu break ke atas area tersebut, maka dapat kami perkirakan BBRI akan menguji di 3.190 sampai ke 3.300. Namun demikian dapat dicermati pula area koreksi yang dapat kami berikan untuk BBRI sendiri, di mana supportnya ini berada di level 3.000, break dari 3.000 paling tidak akan menguji dulu 2860 sampai 2950. Seperti itu Mas David. Baik, penutupan di 3.020 di 1,68%. Lebih bertahan di zona hijau hari ini. Intraday tadi sempat ke 2.990 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Ideation. Pak Didit, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.